Oke, makasih Gus insight-nya tentang krisis 2020 ya. Memang kan orang juga banyak yang mengatakan bahwa di balik di balik penurunan yang tajam akan muncul kenaikan yang signifikan gitu. Oke. Kalau kita kaji dari surah Al-Nasrah kan inna ma'al usri yusron gitu. So, Sungguhnya di balik bearish itu ada bullish gitu. Kalau bullish ditafsirkan gitu ya. di dunia saham seperti itu. Jadi Karena dan bullishnya susahnya banyak orang gitu, saham kan bullish. beres ya, iya. Ya Kalau benar kita gitu. ngomong Dan uniknya kan kenikmatannya Allah itu kan karena kita ngomong syariah sahamnya ya, kalau kita ngomong kenikmatan Allah ya, Allah itu akan lebih banyak memberi kenikmatan daripada ujian. Setuju nggak? betul. Betul karena gini Gus, kalau kita kajinya kan al usrinya itu alif lam ma'rifah ya. Jadi tentu sedikit gitu. Tapi yusron Iya, itu kemudahan pakai tanwin dan itu kan banyak ya. Kalau kita kaji dari bahasa Arab gitu ya. Karena kebetulan founder Syariah Saham iya. kan guru bahasa Arab ya. Jadi Asik. Ya. sedikit tahu lah. Dan itu membuktikan benar. Jadi kalau kesusahan itu sedikit tentu gitu ya, spesifik, tapi kalau kemudahan solusi itu bisa banyak, bisa tidak tentu juga dan sering gitu munculnya, dan itu sampai diulang 2 kali supaya membuktikan bahwa dalam kehidupan pun sama gitu, di balik kemudahan selalu ada di balik kesusahan selalu ada kemudahan yang lebih gitu. Nah, sekarang kita lanjut nih. Sebagai orang fund manager, sebenarnya strategi ketika menghadapi kemarin ya penurunan yang tajam seperti itu, bagaimana dengan distribusi alokasinya atau distribusi proporsi dalam berbagai instrumen keuangan? Apakah misalnya banyakin cashnya, kemudian simpen dulu di instrumen yang lebih aman seperti obligasi atau di valuta asing atau di apapun gitu, dan dikurangi sahamnya, atau justru misalnya beli banyak di saham ketika misalnya saham sedang jatuh-jatuhnya itu, Gus. Nah, Strategi sebagai fund manajernya perlu kita gimana? ketahui, oke, karena jenengan tadi tanya sebagai perspektif fund manager, perlu diketahui pola kita trader sebagai fund manager biasanya kan kalau dengarnya fund manager kan berarti ke korporasi kan, ke corporate dengan retail tentu berbeda cara manage Betul. portofolio, alokasi portofolionya seperti apa dan sebagainya kan. Nah, ya, kalau dari segi portofolio fund manager itu nanti dibagi dari total aset, itu nanti ada yang namanya obligasi, ada yang namanya financial market, emerging market dan sebagainya. Dan ada juga ada loh yang kita jalan-jalan ke berbagai negara, tergantung kita lihat produk-produk yang lebih seksi apa nih. Karena nanti ada perlu diketahui waktu pandemi kemarin tidak semua sektor usaha itu mengalami drop yang sangat signifikan, karena saya punya keyakinan di saat krisis itulah waktunya restart ekonomi dan nanti baru kenapa. Nah, ada saat bisnis yang memang dirugikan dan ada bisnis yang memang sangat-sangat diuntungkan pada waktu itu di masa pandemi. Misal yang awalnya masker itu nggak laku, dipandang sebelah mata, itu juga sangat kenceng kan. Bahkan harga masker kemarin sempat over value kalau kita lihat kan. Terus ada hand sanitizer dan sebagainya. Terus ada bisnis sektorial yang misalkan F&B, food and beverage. Sorry, saya sambil lagi ya. Boleh. Nah itu sambil kode keras HMSP atau GGRM itu. Aduh, apa ini? Oh, HMSP tapi bukan sinyal. Oh, sorry. Ini disclaimer on ya. Kalau di Syariah Saham nggak akan ada yang beli. Jangan. Ini bukan kode ini. Bahaya nanti dikira pump and dump. Dan saya rasa pump and dump itu bukan hanya di Indonesia, di global, di Amerika pun ada kok yang namanya pom-pom. Cuman beda istilah. Kalau di Amerika kan namanya pump and dump, kalau di istilah kita pom-pom gitu. Supaya harga sahamnya melambung. Makanya saya agak takut juga nih ngerokok, dikira kode kan ya. Nah, ya, tapi nggak ngaruh kan kalau di Syariah Saham nggak ada bisa dibeli sahamnya.
Jadi santai. Oh iya, aman. Ya terus terang itu tadi kita balik ke fund manager. Ya kita lihat obligasi tergantung juga kan. Kalau saya kemarin memang ada beberapa instrumen yang bisa kita short sell. Ada juga cashless. Ada juga yang nanti kita mulai averaging beli. Nah, menurut saya itu tidak cocok dilakukan di teman-teman retail karena kalau di dunia investasi tentunya manajer investasi kan uangnya berjibun. Bahkan kita lihat bid offer ada beberapa lantai itu kan kita kalau beliin semua kan juga masih kurang. Pola itu nggak bisa kita. Nah, tapi yang bisa kita ambil kan paling nggak cara mereka melakukan pembagian risiko, cara mereka jeli melihat pasar. Intinya kalau di pasar saham kita harus lebih tangkas. Apapun informasi perubahan siklus kita harus lebih aware karena kapanpun kita tidak pernah tahu perubahan tersebut. Bisa juga ada beberapa perubahan faktor X seperti COVID-19 ini kan unpredictable. Bahkan waktu kemarin sekelas World Bank atau JP Morgan kita nggak pernah tahu ini selesai kapan. Ini benar-benar unpredictable. Makanya kan kemarin ada yang bilang krisis di tahun 2020 ini tidak sama dengan 2008, 98 karena kalau misalkan 2008, 2098 itu kan bisa aja off value atau dan sebagainya kan pemerintah kan bisa melakukan mitigasi dengan cepat. Tapi kalau soal wabah kita nggak pernah tahu kapan itu selesai. Nah itu kan yang jadi momen terhadap financial market. Nah, tapi alhamdulillah di akhir tahun semoga kado tahun baru kita adalah vaksin. Oke. Saya mengharap betul vaksin nanti kegunaannya ya di sektor bisnis kita, bisnis Indonesia, terutama Indonesia ini kan negara maritim, negara pariwisata, dan sirkulasinya itu nanti biar bisa jalan lagi. Kalau sirkulasinya udah mulai jalan, nanti kan otomatis proyek-proyek kita yang sebelumnya berhenti kita bisa lanjutin lagi. Supaya hutang-hutang kita kan tidak dialokasikan untuk penanganan COVID-19, lebih dialokasikan ke hal-hal yang produktif. Kurang lebih seperti itulah. Siap. Oke Gus, makasih nih insight-nya. Dan teman-teman nanti boleh tanyakan juga, misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di komen, nanti saya coba bacakan pertanyaannya ke Gus Ade. Terserah Gus Ade mau jawab atau enggak kan. Tadi kan ada request jangan ada pertanyaan katanya, tapi ya kalau ada yang bertanyakan silakan nanti kita diskusikan. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Yang nyimak cuma 25. Gimana? Enggak banyak. Alhamdulillah itu yang nyimak cuma 25. Biasanya jangan kan sekali lagi banyak. Iya, tadi ada 30 lebih yang ada 40 sampai 40 tadi saya lihat. Dan mungkin kalau lagi libur ya enggak sih begitu mah banyak. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Gus Ade @permanaade09. Ini nggak tahu nih kodenya pakai 09, kayaknya itu terkait dengan TV 9 atau apa saya nggak tahu. Bintang 9, Bos. Oh iya. Iya benar Bintang 9. Nah dan jangan lupa juga dengan Instagram saya @mang_amsi ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya atau apa yang kita akan bahas berikutnya adalah lupakan masa lalu karena itu udah terjadi. Nikmati masa kini karena kita sedang menjalani ini, dan sekarang kita coba bukan meramal ya, kalau meramal nanti takut dosa kita ya, memprediksi gitu atau menganalisis kira-kira matahari 2021 menatap arah saham syariah singkatannya, Gus Ade. Oke. Menatap arah saham syariah 2021. Nah, kita akan mulai outlook-nya dari makro dulu. Nah, kira-kira Indonesia itu akan bagaimana kira-kira di 2021 terkait dengan masih adanya wabah pandemi dan hal lainnya. Silakan. Ya. Oke. Jadi yang berlalu biar berlalu, kita tutup buku. Kita memang harus fokus ke masa depan. Kenapa kalau saya boleh lihat mobil itu kan kaca depan lebih besar, kaca belakang itu kan lebih kecil, supaya kan kita lebih lihat masa depan yang lebih cerah, lebih fokus, dan kita juga nggak boleh terlalu melupakan masa lalu, karena
dengan adanya masa lalu kita bisa lebih berhati-hati gitu kan. Nah, oke. Kalau harapan saya 2021 ini ya pertama yang jelas vaksin dulu itu karena sangat krusial. Percuma kan kita nggak kita punya bisnis A, B, C, D, plan A, B, C, D, tapi kita nggak bisa gerak, ruang gerak kita benar-benar terbatas dengan COVID-19. Apalagi kemarin ada maklumat dari pemerintahan, ya kalau kita mau berwisata ya harus antigen. Dan ternyata itu nggak sedikit orang yang takut sama jarum. Kalau kemarin yang kita lihat rapid antibody kan cuma di jari gini. Kalau antigen kan di tangan kan. Nah, menurut saya itu yang memang bagus mencegah penyebaran wabah COVID-19. Tapi di sisi lain kan industri kita kan lumayan terpukul, terutama di sektor transportation gitu kan. Nah, otomatis teman-teman yang biasanya melakukan bisnis trip itu kan juga sangat terganggu dengan adanya aturan ini. Tapi mau nggak mau kan harus dijalankan. Toh yang terpukul juga bukan kita, hampir seluruh negara ini. Makanya dulu sempat ada Warren Buffett bilang, kenapa pakai value investing? Value investing itu kan melihat harga murah, dan kalaupun harga ini terlalu murah dan drop, itu kan artinya krisis. Dan kalau krisis yang mati bukan aku aja, seluruh dunia mati. Oke, untuk 2021 yang kita ketahui selain vaksin, kan kemarin ada beberapa deal dari luar, terutama Antam, perusahaan-perusahaan main, terutama yang berbau nikel. Ada perusahaan Tesla kan masuk ke Indonesia yang nantinya akan melakukan produksi besar-besaran apa di Indonesia karena sumber daya alamnya ada di Indonesia, nikel terbesar di dunia. Nah, harapan saya itu nanti yang akan mendongkrak salah satu ekonomi kita, mendongkrak GDP kita terutama. Nah, dan harapan saya nanti jika nikel itu sudah berhasil dari beberapa emiten tersebut, nggak cuma Tesla aja, nanti bisa aja loh kayak Hyundai, kayak BMW itu juga melakukan ekspansi bangun mobil listrik. Saat ini kan pionernya kan Tesla yang bikin mobil listrik. Otomatis kalau yang lainnya ngikut di ngikut bikin mobil listrik, otomatis demand yang ada di Indonesia, demand nikel ya terutama, itu kan juga meningkat. Nah, itu otomatis nanti laporan keuangan dari beberapa emiten tersebut juga mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Untuk saat ini sih itu, karena kalau yang kita lihat infrastruktur, manufaktur, pemerintah kayaknya belum lihat ke situ, karena untuk saat ini pemerintah fokusnya hanya mitigasi COVID-19. Kalau itu selesai, mungkin pemerintah bisa menindaklanjuti progres yang dulu sempat berhenti gitu. Terus yang kedua properti kalau di market kan memang itu kan ada euforia market juga kan. Tapi nggak tahu, saya lihat kondisi di sektor realnya seperti apa. Tapi kemarin saya tanya beberapa teman, suku bunga kita juga mengalami penurunan, bahkan stagnan ya. Saya ada beberapa survei di mall itu, sales dari properti, itu mereka juga ada kenaikan yang cukup luar biasa karena ini kan masa-masa kayak gini biasanya ada yang punya kepercayaan bahwa cash is the king, cash adalah raja kan. Suatu saat harga semua yang jatuh ya kita ambil dari bawah, entah dari sahamnya atau dari sektor real. Perlu kita ketahui juga kalau nggak salah tahun 2020 saat ini bulan Juni sampai dengan September itu kan mulai banyak hotel-hotel bintang 5 dijual juga. Nah itu kalau teman-teman yang crazy ada uang ya biasanya mereka melakukan buyback. Aku nggak tahu apakah sesignifikan itukah properti di kondisi realnya.
Karena kadang-kadang berbalik di kondisi real sama di pasar modal itu juga berbalik. Oke. Untuk saat ini pandangan saya lebih ke ini, lebih ke mining sama teknologi. Betul betul. Dalam Jadi waktu ada dekat, nggak tahu. Oke, ada dua sektor unggulan dari Gus Ade ya untuk di tahun berikutnya. Pertama adalah sektor mining, terutama yang basisnya nikel mungkin ya, karena terkait dengan EV electrical vehicle itu, mobil listrik ya. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Ini mungkin terkait dengan IPO-nya startup ya. Jadi lagi. Biasanya dengan Koko, jadi ini dengan Gus. Memang ini kita perlu reinkarnasi ya. Jadi dengan apa tadi? Saya lupa lagi. Startup ya. Iya. Betul benar. Nah itu startup dan mulai banyak bermunculan. Startup itu gimana nih? Startup juga sudah mulai bermunculan kan. Itu juga akan membantu membangkitkan gairah ekonomi kita. Asik, gairah jari. Ya semoga dengan adanya startup selain membantu gairah, dan aku berharap dong Bu Sri Mulyani, kita baru berdiri loh, jangan dikit-dikit dipajekin. Tapi kembali lagi Indonesia itu adalah negara yang paling enak sih menurutku dibanding negara-negara lain, karena pajaknya juga cukup toleransi yang luar biasa ini. Kita masih otak-atik ada yang namanya pajak progresif. Nah, sedangkan kalau di Amerika maupun di Singapura atau di London itu kan tanpa negosiasi, begitu ada uang masuk ke rekening langsung cap. Nah, saat ini kan startup diyakini bahwa perusahaan yang buffernya lumayan gede, perputarannya gede, tapi pajaknya belum ada. Ya semoga ini bertahan lah sampai dengan era Pak Jokowi berakhir, atau paling nggak 5 tahun berakhir lah, supaya nanti ada startup baru yang bermunculan dan mampu bersaing ke global. Kira-kira startup apa ya yang sudah listing di Bursa Efek? Setahu saya belum ada, tapi rencananya sih yang terdekat itu ada Tokopedia gitu yang mau listingnya. Ya, kemudian juga sebenarnya tapi untuk untuk startup ini ada yang sudah dibeli gitu, atau diakuisisi atau dibeli sahamnya oleh beberapa perusahaan. Misalnya gini, Gus, MTech misalnya, MTech kan punya Bukalapak dan Dana di bawahnya. Ada Bukalapak, ada Dana misalnya. Kemudian Astra juga kalau tidak salah kan investasi di Gojek juga gitu, dan saya kira di situ ada peluang gitu. Cuman masalahnya ketika kemarin saya buka laporan keuangan dari MTech misalnya, itu ruginya malah membengkak gitu. Rugi tahun ini aja per September itu sudah 6 kali lipat dari yang tahun kemarin. Asalnya 200 miliar minusnya, sekarang 1,3 triliun minusnya. Jadi sudah sangat. Nah, kemudian ketika saya tanya lagi misalnya, karena memang valuasinya kalau startup bukan di laba bersih, tapi di price to sales katanya. Itu yang membedakannya. Jadi kalau valuasinya menggunakan PER, PBV mungkin nggak masuk gitu. Tapi kalau menggunakan valuasi yang lain mungkin bisa masuk gitu. Bagaimana nih pandangan Gus Ari tentang valuasi itu sendiri untuk di startup? Nah itu tadi, kalau di startup itu kan cukup unik valuasinya ya. Karena kalau kita lihat dari emiten-emiten kan kelihatan asetnya jelas, terus misalkan ada barang dan sebagainya. Tapi kalau startup kan kita lebih ke teknologi kan, tapi buffernya lumayan gede. Betul. Dan startup ini kan mungkin kita bisa sebut sebagai new economy ya, new economy katanya. Betul. Jadi ekonomi baru gitu, yang mungkin berbeda dengan old economy yang mungkin ya tadi ada laba bersih atau ada pertumbuhan. Kita masuk di era new economy yang disruptif lah gitu ya, bisa sesuatu yang sudah mapan tuh bisa tergantikan hanya dengan teknologi atau hanya dengan aplikasi gitu. Contoh seperti kartu-kartu, dan misalnya contoh seperti yang lain juga ya, seperti belanja juga sekarang kan e-commerce menjamu. Nah mungkin gitu.